dan semua teman-teman kelas 64 di 6C03 yang kita semua sayangi. Oke, di sini perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Aisyah Nisa Mahfudo sebagai moderator. Di sebelah saya ada Ida Rahman Cahyani. Lalu di sebelahnya lagi ada rekan saya Popon Fauzia. Oke, di sini kita akan membawakan bisnis yang telah kita riset, yaitu analisis studi kelayakan bisnis dari usaha teras bakso sampah. Untuk pengajian studi kelayakan bisnis akan dibacakan oleh saudari Popon. Silakan waktu dan tempat silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya menjelaskan pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek, biasanya merupakan proyek investasi, dilaksanakan dengan berhasil. Istilah proyek mempunyai arti suatu pendirian usaha baru atau pengenalan suatu barang maupun jasa yang baru ke dalam suatu produk mix yang sudah ada selama ini. Kelayakan artinya penelitian yang dilakukan secara mendalam tersebut dilakukan untuk menentukan apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Dengan kata lain, kelayakan dapat diartikan bahwa usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Oke, lanjut untuk pelaku usaha bisnis akan dibacakan oleh saudari Ida. Baik, untuk profil usahanya di sini, nama usahanya Teras Bakso Sampah, pemiliknya Dwi Iksyanti. Awal didirikan usaha ini pada tanggal 18 Oktober pada tahun 2019, berada di Gang Oge nomor 75, Sukabakti, Kecamatan Jurung, Kabupaten Tangerang. Untuk nomor teleponnya seperti yang tertera di situ. Usaha ini juga memiliki Instagram, yaitu Bakso Sampah. Selanjutnya di sini Teras Bakso Sampah merupakan perusahaan home industry frozen food yang berawal dari sebuah warung makan kecil sederhana yang menyediakan menu bakso, tahu bakso, dan dimsum di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, banyak dari konsumen Teras Bakso Sampah yang menginginkan produk dari Teras Sampah ini agar bisa kapanpun dimasak di rumah. Maka terciptalah bakso frozen food Teras Sampah. Berikut tempat foto dari tempat yang kami teliti. Nah, di sini kita akan menjelaskan untuk beberapa aspek. Yang pertama ada aspek legalitas, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang keempat aspek teknik dan teknologi. Yang kelima aspek finansial. Selanjutnya aspek ekonomi dan sosial. Yang terakhir aspek lingkungan hidup. Legalitas dan sebagian dari Popon. Saya menjelaskan aspek legalitas. Teras Bakso Sampah ini belum memiliki izin usaha yang lengkap. Hanya ada izin sewa tempat dan lokasi secara lisan. Tetapi saat ini owner dan Teras Bakso Sampah sedang mengurus surat sertifikat halal. Pada aspek hukum ini, suatu usaha diharapkan telah memiliki pelaku bisnis yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan dan juga telah memiliki perizinan usaha yang jelas dan lengkap sehingga suatu usaha dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran, analisis pasar dan pemasaran dari analisis strategi pasar, market research dan strategi pemasaran. Bisnis Teras Bakso Sampah ini mampu memenuhi permintaan dan produk ini mampu menjangkau sasaran yang luas dari kegiatan promosi baik yang dilakukan secara online maupun offline. Target market usaha Teras Bakso Sampah ini adalah semua status kalangan masyarakat, terutama pada mahasiswa dan orang dewasa yang sudah bekerja. Lokasi usaha ini sangat strategis karena berada di sekitaran permukiman warga dan area jajanan supaya mudah untuk dikunjungi. Mudah diakses dan keberadaan usaha ini sangat mudah diketahui oleh
menetapkan jadwal operasional agar kegiatan yang berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Penjadwalan jam operasional ini meliputi hari kerja dan jam kerja. Usaha ini beroperasi dari hari Selasa sampai Minggu dan libur setiap hari Senin. Sedangkan jam kerja dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dari analisis penjadwalan proyek, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini dapat berjalan dengan sistematis dan dengan struktur organisasi yang jelas. Di samping itu, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja yang ahli dalam bidang tersebut sangat banyak. Dalam hal pegawai atau tenaga kerja usaha, Teras Bakso Safa ini memiliki 12 orang karyawan yang dimana memberikan masukan finansial bagi owner. Bentar ya, AC-nya nggak terasa ya? Tunggu ya. Selanjutnya untuk aspek teknik dan teknologi, di sini yang pertama ada analisa lokasi listrik. Lokasi listrik strategis karena berada di sekitaran pemukiman dan area jajanan supaya mudah untuk dihubungi. Selanjutnya ada analisa layout pabrik. Bisnis kami tidak memiliki pabrik karena bisnis kami hanya bisnis rumahan. Yang terakhir ada analisa kesiapan teknologi.
gitu restoran sih di depan rumah. Jadi bukan cuma frozen aja, dia juga menyediakan untuk menu matangnya juga kayak gini. Tapi di dalamnya juga ada frozennya. Jadi buat konsumen yang pengen stok makanan lebih lama, dia belinya dalam bentuk frozen. Jadi memang untuk pemasaran sendiri sih memang udah seluruh Indonesia. Cuma kalau untuk sertifikasi halal itu sudah dalam proses, karena memang prosesnya tidak cepat. Ya, menurut kalian seperti apa sih analisis SWOT-nya menurut kalian dari usaha ini, dari bisnis ini seperti apa? Strength-nya seperti apa, weakness-nya seperti apa, opportunity-nya seperti apa? Ya. Nanti dijawab satu persatu ya. Satu-satu ada tiga kan ya. Sambil saya absen dulu aja ya. Nanti kalau masih ada waktu silakan yang belum ini apa konsultasi makalahnya bisa ya. Ini yang kelihatannya masih banyak yang belum ya. Jangan diem-diem aja ya. Nanti makalahnya juga jadi penilaian loh. Ya.
punya kemampuan untuk basic untuk mengolah usaha proses sampah ini. Ya. Untuk apa ancamannya bisa dijelaskan? Untuk ancaman sendiri itu usahanya seperti apa, ancaman dari luar seperti kayak usaha yang serupa frozen food juga, itu kita bersaing sama usaha yang sama. Sama frozen food. Ya. Pesaingnya apa? Pesaingnya kira-kira dari apa? Bisa disebutkan? Banyak sih Bu ya, kalau sekarang itu kalau kita pergi ke suatu toko frozen itu dia itu banyak untuk merek-merek bakso pakai industri itu dia juga banyak merek gitu kan. Kalau misalnya bakso sampai ini kan dia mengeluarkan varian yang misalnya ulang aja yang kayak gini dan harga yang kayak gini kan dia satu packnya di 25.000. Kadang dari si kompetitor dia menjual untuk 250 gram ini dengan harga yang lebih murah misalnya 23.000 atau 22.000. Tapi kan kita balik lagi ke konsumen, dia kan yang bisa memilih rasa gitu. Jadi sebenarnya kelemahannya tuh kalau dari luar tuh biasanya dari segi harga sih Bu, persaingan di segi harga. Ya. Sama cara memasarkannya juga sih Bu, karena kan dia masih dalam proses halal juga dan nggak banyak toko-toko frozen yang bisa menerima produk yang masih minim sertifikasi. Lalu yang kedua itu ada opportunity atau peluang. Nah kalau peluangnya sendiri kan sebelumnya si owner ini kan dia bekerja di perusahaan yang serupa gitu ya Bu ya, perusahaan yang lebih besar. Nah dia itu melihat bahwa perusahaan itu tuh bisa eksis sampai puluhan tahun menghadirkan produk-produk buku dalam bentuk frozen food. Nah dia itu akhirnya mencoba dengan modal yang dia punya, dia mencoba membuat usaha yang serupa juga dengan ilmu yang dia punya dari perusahaan sebelumnya. Makanya dia memanfaatkan peluang itu di tengah-tengah masyarakat yang memang membutuhkan makanan siap saji yang sehat juga. Nah untuk bakso sampah ini dia itu mengklaim bahwa dia ini tidak ada MSG atau pengawet-pengawet yang berbahaya. Makanya untuk ketahanan masaknya pun dia hanya 6 bulan saja. Nah untuk weakness-nya atau kelemahannya itu dia dari dalam, itu biasanya sih dari karyawan ya Bu, karena kan memang si bakso sampah ini dia kan masih home industry, jadi skala untuk pemberian gaji kepada karyawan pun memang belum bisa UMR. Paling besar itu si ownernya itu menggaji si bagian produksi itu dia 2 juta rupiah, sedangkan di tengah-tengah zaman sekarang untuk 2 juta rupiah itu biasanya kita hanya mendapatkan karyawan yang baru lulus dari sekolah gitu, jadi cuma buat Sambilan. Ya sambilan aja. Makanya sebenarnya kelemahannya itu karena dia terlalu sering bergonta-ganti karyawan. Makanya untuk produksi sendiri itu dia dipegang oleh owner, jadi untuk rasa memang tidak berubah. Nah tapi untuk karyawan yang lain itu yaitu seperti packing, seperti perebusan itu dia baru bisa dipegang dan dipercayakan oleh karyawan yang lain. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan bertanya 3 kelompok mungkin. Ayo, ini yang baru datang-datang nih. Jangan ngantuk. Sebutkan namanya Mbak. Perkenalkan, nama saya Diasa Rahmati dari kelompok 5. Mau nanya, biasanya per harinya itu terjual berapa pieces? Dalam skala apa nih? Yang online atau yang maksudnya all ya. Kalau misalnya untuk all sendiri, bakso sampah itu kan kita tidak mencantumkannya di sini ya, itu ada di jurnal kita. Kalau untuk bakso sampah sih dia nggak bisa makan per hari ya Kak. Karena kan kalau misalnya online itu kan dia by order juga, itu dia sebulan saja. Sebulan itu dia bisa di sekitar 500 pieces. Iya. Untuk penghasilannya sendiri dalam 1 bulan dia bisa di 12 juta rupiah itu pendapatan dari. Ada lagi Kak? Ada lagi dari kelompok yang lain? Ya, ayo 2 kelompok lagi silakan. Ayo nih. Jangan ini aja perempuan cowok-cowoknya. Nanti kalau nggak nanya nggak saya absenin.
Beni. Beni Sastra.